Saya Rohana Kiti Katarina dari 11.2 akan menceritakan tentang sosok pahlawan dan juga sosok pemimpin tingkat tinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia yang mempunyai karisma yang sungguh besar dan dikenal dengan kesetiaannya kepada bangsa dan para pemimpinnya. Beliau adalah Jenderal Sudirman atau yang biasa kita kenal sebagai Raden Sudirman, lahir di kota Probolinggo, Jawa Tengah, tanggal 24 Januari 1916. Sudirman ini lahir sebagai rakyat biasa dan kesulitan dalam berbagai ekonomi menjadikan beliau diadopsi sejak bayi oleh pamannya yang bergelar bangsawan, yaitu Raden Cokrosuryono. Walau begitu, beliau besar dengan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan rakyat biasa, menjadikannya tumbuh sebagai anak yang rajin dan aktif. Sudirman muda ini dikenal sebagai anak yang tekun memahami tentang agama Islam, juga sangat aktif berorganisasi, terutama di organisasi Muhammadiyah. Baginya berorganisasi ini adalah pengabdian, bukan tempat pencari penghidupan. Selain berorganisasi, ia pun aktif menjadi seorang guru di Sekolah Bumi Putri Cilacap. Hal ini ia lakukan karena menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Namun, seiring waktu berjalan, menjelang masa penjajahan Jepang, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk Sudirman mengajar, beliau pun terpaksa untuk mengakhiri pekerjaan yang sangat ia cintai itu, yaitu sebagai guru, dan memilih fokus dengan kepentingan militer demi membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Dalam memperjuangkan kemerdekaannya ini, hal yang sangat terkenal ialah bahwa beliau kerap melakukan perang gerilya. Hidup di hutan, bersembunyi dan menyerang penjajah di kala malam tiba. Kesuksesan serta keberanian yang beliau miliki ini menuai banyak respek dan pengakuan terhadap banyak masyarakat. Sejak itulah Sudirman dilantik tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk menjadi komandan Divisi 5 TKR atau yang disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat di Jawa Tengah dengan menjabat sebagai kolonel. Saat berada di TKR, Sudirman pun ini banyak ikut serta menyusun strategi dalam perang Ambarawa melawan Sekutu. Kiprahnya yang sukses dalam perang, khususnya di perang Ambarawa tersebut, akhirnya pada tahun 1945 membuat Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kala itu peperangan tetap berlanjut. Namun di sisi lain, kondisi Jenderal Sudirman sudah tidak sehat lagi dikarenakan infeksi paru-parunya. Nah, walau begitu, beliau tetap bersikeras untuk memimpin gerilya, sehingga muncul ungkapan bahwa Jenderal Sudirman memimpin gerilya dengan hanya satu paru-paru. Karena kondisi Jenderal Sudirman yang semakin lama semakin parah, selama bergerilya, Jenderal Sudirman terpaksa harus diarak dengan tandu. Pada saat pemimpin negara sudah dibebaskan dari pengasingan, terjadilah perbedaan pendapat antara Soekarno yang membahas tentang mengenai gencatan senjata. Namun militer Indonesia termasuk Jenderal Sudirman tidak menyetujui hal tersebut. Karena menurutnya gencatan senjata ini hanya akan memecah belah dan menghentikan kedaulatan Republik Indonesia. Selain dikarenakan perbedaan pendapat dengan kebijakan Soekarno dan penyakitnya yang semakin lama semakin parah, hal inilah yang membuat beliau mengajukan pengunduran diri.
dari jabatan besar Angkatan Perang Republik Indonesia atau yang kita sebut sebagai APRI di hadapan Presiden Soekarno secara langsung dan menawarkan Nasution yang adalah wakilnya untuk menggantikan perannya karena penyakitnya yang kian makin parah. Tepat setelah 1 bulan Jenderal Sudirman dirawat, ia pun menghembuskan nafasnya pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang saat usianya baru saja 34 tahun. Jenazahnya pun dimakamkan di Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Hingga kini, Jenderal Sudirman dikenal sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional serta perannya yang sangat besar dalam kemiliteran pada masa revolusi merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda.